Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Devita Rahma, Bahtera Muhammad, dan Brian Radika. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang evaluasi pembelajaran. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Evaluasi adalah suatu jenis merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sangat direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Kemudian dari data tersebut dicoba untuk membuat sebuah keputusan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematik dan sistemik, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik dan peserta didik. Sumber belajar dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar, baik di kelas maupun di luar kelas, dihadiri guru atau tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah proses perencanaan dan proses untuk memperoleh informasi terhadap kegiatan belajar mengajar, untuk mengetahui kompetensi yang telah dikuasai oleh siswa dan keberhasilan guru dalam mengajar. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Devita Rahma. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dan efisiensi suatu sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang metode, media, sumber belajar, serta tujuan penilaian itu sendiri. Adapun tujuan penilaian hasil belajar peserta didik, yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik. Yang kedua adalah untuk mengetahui kecakapan, bakat, minat peserta didik. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian terhadap standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang keempat adalah untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan dalam mengikuti sistem pembelajaran. Yang kelima adalah untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan sistem pendidikan tertentu. Yang keenam adalah untuk mengetahui kenaikan kelas, dan yang ketujuh adalah untuk mengetahui atau menempatkan siswa dalam potensi atau sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, 4 penilaian proses hasil belajar. Yang pertama adalah penilaian formatif. Penilaian formatif adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback sebagai dasar untuk memperbaiki nilai dengan diadakan program remedial. Yang kedua adalah penilaian sumatif. Sumatif adalah untuk menentukan nilai hasil belajar sebagai laporan penentu kelulusan atau kenaikan kelas. Yang ketiga adalah penilaian diagnostik atau yang disebut dengan penilaian latar belakang, yaitu memahami latar belakang psikologi, fisik, lingkungan siswa, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya adalah penilaian penempatan. Penilaian penempatan adalah menempatkan peserta didik terhadap program yang spesial atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. 2.3 Langkah-langkah perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Penjelasan mengenai tujuan penelitian ada 2, yaitu secara umum dan khusus. Yang pertama, secara umum. Secara umum menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan penyusun laporan kemajuan pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu penjelasan secara khusus. Yang pertama, mendiagnosis kesulitan belajar. Yang kedua, penentuan kenaikan kelas. Yang ketiga, mengetahui
kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Yang B, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Mengenai hasil belajar, Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan mengelompokkan dalam 3 domain, yaitu yang pertama, domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Penilaian diri. Penilaian diri adalah teknik penilaian dengan cara mengetahui, melakukan, mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Penilaian antar peserta didik adalah teknik penilaian dengan meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Yang kedua, jurnal adalah catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas berisi informasi hasil pengamatan. Penilaian kompetensi pengetahuan berupa instrumen tes tulis, soal pilihan ganda, dan sebagainya. Instrumen tulisan, tes lisan, pertanyaan langsung. Yang selanjutnya, instrumen penguasaan, tugas kelompok. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan berupa tes praktek menurut respon berupa aktivitas perilaku sesuai dengan kompetensi. Selanjutnya, proyek tugas-tugas belajar meliputi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang selanjutnya, penilaian portofolio, menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu. 2.4, menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan kemampuan tertentu. Kisi-kisi soal yang baik adalah yang pertama, representatif, yaitu harus betul-betul mewakili isi kurikulum sebagai sampel perilaku yang akan dinilai. Yang kedua, komponennya harus terperinci dan mudah dipelajari. Yang ketiga, soal dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.